Nah, teman-teman pernah mengalami cerita kayak tadi nggak? Ketika teman-teman punya permasalahan di sekolah, tapi teman-teman takut untuk melapor ke BK. Padahal, kalau teman-teman tahu, BK tidak seperti itu loh. Sebenarnya, guru BK itu tidak berfokus pada penegakan aturan dan pemberian sanksi kepada peserta didik ketika ada masalah di sekolah. Akan tetapi, guru BK juga dapat berperan sebagai tempat peserta didik bercerita dan mencari solusi ketika memiliki permasalahan di sekolah. Namun sayangnya, peserta didik cenderung salah paham tentang guru BK. BK seringkali dipandang sebagai polisi sekolah yang menegakkan peraturan sekolah dengan cara menghukum peserta didik, sehingga sosoknya cenderung ditakuti dan dijauhi. Pandangan itu berdampak pada peserta didik yang akhirnya lebih memilih diam dan memendam masalahnya, sehingga masalah tersebut pada akhirnya menimbulkan konflik intrapersonal seperti stres dan depresi. Terus, apa yang bisa kita lakukan atas fenomena tersebut? Sebagai pendidik di sekolah, pertama-tama kita dapat mengenalkan tugas dan fungsi bimbingan konseling yang salah satunya adalah layanan bimbingan dan konseling untuk peserta didik, termasuk mengenai permasalahan di sekolah. Layanan juga dapat ditawarkan secara rutin kepada peserta didik dengan cara-cara yang menarik sehingga peserta didik bisa dengan nyaman melakukan konseling bersama guru BK. Sebagai orang tua yang merupakan penanggung jawab peserta didik secara keseluruhan, khususnya di rumah, tentu dirasa memiliki informasi-informasi yang mendetail terhadap permasalahan yang dihadapi peserta didik. Sedangkan guru BK sebagai penanggung jawab keberlangsungan dan penyelesaian masalah peserta didik di sekolah memiliki peran dalam pemecahan permasalahan itu sendiri. Guru BK tentu membutuhkan berbagai informasi yang berasal dari pihak keluarga, khususnya orang tua, yang dapat menunjang proses pendekatan pada peserta didik sebagai langkah pertama dan utama dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Di samping memberikan informasi kepada guru BK, orang tua juga dapat memberikan arahan kepada anaknya agar dapat kooperatif dalam penyelesaian masalah bersama guru BK. Sebagai teman sebaya, kita dapat memberikan konseling sebaya berupa layanan bantuan konseling yang diberikan oleh teman sebaya dalam proses pemberian bantuan interpersonal. Biasanya seusia atau tingkat pendidikannya hampir sama yang telah terlebih dahulu diberikan pelatihan untuk menjadi konselor sebaya. Sehingga diharapkan dapat memberikan bantuan baik secara individual maupun kelompok kepada teman-teman yang bermasalah. Seseorang yang menjadi konselor sebaya bukanlah seorang yang profesional di bidang konseling, akan tetapi diharapkan mereka dapat menjadi perpanjangan tangan pihak guru BK. Itulah yang dapat kita lakukan sebagai pendidik, Sebagai orang tua, dan sebagai teman sebaya, untuk membantu peserta didik bersama pihak BK dalam penyelesaian masalah di sekolah.